Ada rencana mengejar sunset. Betul. Ya, Bapak dan Ibu mohon bersabar ya. Kita satu materi lagi. Ini materinya memang sangat dasar. Kita masukin materi ini di hari ini aja ya, supaya besok masuk ke materi inti di kelas masing-masing ya. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin saya Indah Untuk kepentingan konten. Mengejar subscriber 1000, baru 550. Dari materi ini pasti mungkin Pak Dokter sudah lebih memastikan. Kurang saling subscribe, saling komen. Ini adalah situasi Aduh. Si hidung ya. Oke. Foto dulu ya. Pada tahun 2020 1, 2, 3. di negara kita Indonesia ini telah ditemukan sekitar 543.100 1, 2, 3. Sekarang terminologinya. Situasi epidemi ini diperjelas dengan rincian foto ya. Epidemi HIV terkonsentrasi di mana prevalensi HIV 1, 2, 3. di atas 15 tahun itu sudah menembus 0,26%. Kemudian untuk tanggal kita foto ya. Papua dan Papua Barat sana sekalian foto. Sudah meluas ya epidemi. 1. Meluas tingkat rendah yaitu 1,8%. Lalu, nah ini estimasi jumlah populasi kunci. Target kita di sini Dok izin foto dok. Populasi kunci ya. Ada 4. Itu adalah PS, pekerja seks, kemudian LSM, waria, penasung dan juga pelanggannya. Ini sekitar 5.500.000 ya estimasinya pada tahun 2020. Nanti masuk di YouTube izin ya. Macam-macam warnanya dari warna merah muda, merah tua, hingga warna merah. Foto dulu. Sama ya. Kita masuk pada infeksi menular seksual. Apa itu? Nanti izin masuk di konten YouTube ya. Akronimnya itu adalah IMS. Mungkin dari namanya juga sudah jelas ya. Adalah infeksi yang salah satu penularannya itu bisa dari hubungan seksual. Selain dari hubungan seksual juga bisa ditularkan dari ibu yang menderita kepada janin atau bayinya melalui alat izin nanti masuk di konten YouTube ya. Makanya kenapa video ini sangat penting kita diagnosis khususnya pada ibu hamil. Foto. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bayinya itu sangat berisiko untuk sifilis kongenital ya. Dia dapat izin di konten YouTube nanti ya. Masuk di YouTube. Ini cuman berdua. Oke. Oke. Izin masuk di konten YouTube ya. Nah, di sini ada contoh beberapa organisme yang dapat menyebabkan di rumah sakitnya di seksi keperawatan. Pertama, udah ke RSUD lagi, udah pindah lagi. Bakteri yang bisa menyebabkan IMS dari 1 September. Izin foto ya. Yang paling sering kita temui adalah Treponema pallidum. Ini sambil video. Lalu izin masuk di YouTube ya. Human papillomavirus, hepatitis dan juga cytomegalovirus. Dari golongan protozoa kita bisa melakukan Trichomonas vaginalis yang bisa menyebabkan trichomoniasis. Izin masuk di YouTube ya nanti. Konten YouTube nih. Di sini ada teman-teman Bapak Ibu petugas laboratorium. Halo, ada petugas laboratorium? Oke. Cung. Besok di kelas lab kita akan banyak belajar ya. Salah satunya adalah cara untuk memeriksa lab sederhana IMS. Sampelnya dari mana, metode pemeriksaannya seperti apa, kemudian kesimpulan hasil dari pemeriksaan IMS seperti apa untuk teman-teman di kelas laboratorium. Nah ini, lalu apa sih perilaku berisiko yang dapat mempermudah penularan IMS? Yang pertama, berhubungan seks yang tidak aman. Apa yang disebut dengan seks tidak aman itu? Hubungan seks di pinggir jalan, di dalam jembatan,
gaya artinya adalah berhubungan seks dengan penderita IMS dan juga tanpa menggunakan kondom, itu artinya seks yang beresiko. Kemudian mempunyai pasangan seks lebih dari satu, artinya berganti-gantian. Kalau kata pikiran saya, paling lebih katanya lebih baik banyak gaya tapi satu pasangan Betul. daripada Satu gaya banyak pasangan. satu gaya banyak pasangan. Katanya gitu betulnya. Lalu yang ketiga, melakukan hubungan seks secara anal karena hubungan ini mudah menimbulkan luka. Betul ya, Bapak Ibu para dokter, hubungan seks melalui anal yang paling mudah ya, karena secara anatominya mungkin begini lebih tipis, lebih tipis dari anal, sehingga dia lebih mudah robek, kemudian lukanya inilah yang mempermudah peluang masuk dari mikroorganisme yang menyebabkan IMS. Kita kenali gejala IMS ini apa saja? Gejala-gejalanya keluar cairan tidak normal dari vagina atau keputihan, dan juga dari penis. Kemudian rasa sakit pada vagina atau penis. Luka ada dan sekitar alat kelamin. Ini gejalanya masih seputar area kelamin ya. Nyeri perut bagian bawah untuk perempuan, pembengkakan testis. Nah, sampai bisa membengkak ya. Testis ataupun skrotum dan juga lipat paha. Tumbuhan atau vegetasi di alat kelamin. Kemudian yang terakhir untuk bayi ya, radang mata pada bayi baru lahir. Ini adalah sekilas gambarannya dari gejala penyakit IMS. Nah, lanjut, bagaimana hubungan IMS dan HIV? Kenapa nih IMS dan HIV itu selalu dikaitkan ya? Semacam BSD, di mana ada HIV juga IMS harus dideteksi ya. Yang pertama, IMS ini ternyata merupakan kofaktor penularan HIV. Itu kofaktor, yaitu sifatnya bisa membuat besar ya. Mungkin meningkatkan peluang terkena HIV. Jika sekarang juga sudah terkena IMS. Penderita IMS lebih rentan terhadap HIV. Kenapa? Karena tadi ya, gejala-gejala IMS itu bisa saja luka pada area kelamin, namun hanya ini tadi lukanya ini tadi menjadi pintu masuk ya HIV. Jadi mempermudah jalan masuk dari virus HIV. Kemudian penderita IMS serta HIV akan lebih mudah menularkan ke orang lain. Jadi dokter ya, dia sudah menerima IMS dan juga HIV. Dengan dua keadaan seperti itu, dia lebih mudah juga menularkan ke orang lain. Kenapa? Karena dia sama HIV. HIV ini kan virus yang untuk dia itu jahatnya adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian IMS-nya itu membuka peluang lebih besar untuk menularkan. Jadi dengan dua keadaan tersebut, maka lebih cepat, lebih mudah menularkan ke orang lain. Lalu pengidap HIV menjadi rentan terhadap berbagai penyakit termasuk IMS. Tadi ya, penderita IMS peluang menular HIV-nya lebih besar, begitu kebalikannya. Penderita HIV menjadi rentan terhadap berbagai penyakit termasuk IMS, tapi bukan IMS saja. Kenapa? Karena tadi ya, dengan keadaan kekebalan tubuhnya yang menurun, otomatis memudahkan atau mengundang penyakit koinfeksi lain. Salah satunya adalah IMS. Bisa juga selain IMS apa? TB ya. TB juga bisa menjadi koinfeksi pada pengidap HIV. Kemudian pengidap HIV yang juga IMS akan lebih cepat menjadi AIDS. Dan tadinya kolaborasi dari keadaan HIV dan juga IMS, perburukan keadaannya dapat mencapai stadium AIDS ya, atau kumpulan gejala. Nah, ini adalah hubungan IMS dan HIV. Di sini adalah keadaan AIDS, di sini IMS, di sini HIV. Di sini perilaku seksual berisiko. HIV dan IMS ini saling mempercepat, di mana ada perilaku seksual yang berisiko. HIV dan IMS ini akan mempercepat IMS dan juga IMS akan mempercepat HIV.
keduanya ini saling sinergi dengan tanpa intervensi apapun sehingga mencapai pada stadium AIDS. Ini yang kita hindari ya. Nah ini ya Bapak dan Ibu, kita perlu sama-sama mengetahui. Dan tadi kita ngobrol nih HIV. Apa sih HIV itu ya? Singkatannya ini adalah ya, Human Immunodeficiency Virus. Kalau kita terjemahkan itu artinya virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Nah, ini kata kuncinya, menurunkan kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Jadi HIV itu virusnya, kemudian AIDS itu adalah keadaannya ya. Nah, ini untuk AIDS. AIDS itu adalah acquired immune deficiency syndrome. Kalau kita terjemahkan adalah kumpulan gejala dari infeksi oportunistik yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular virus HIV dari orang lain. Nah, waktu saya masih orang awam untuk nakes, saya pun mengira HIV adalah penyakit. Ternyata salah ya. HIV virusnya, kemudian keadaannya itu yang buruk adalah AIDS-nya, kumpulan gejala itu. Jadi kita jangan salah persepsi ya. HIV adalah virusnya, kemudian AIDS adalah keadaan dari kumpulan gejala infeksi oportunistik. Karena tadi ya, adanya kekebalan tubuh pada orang yang mengidap HIV. Kita lanjut ini. Virus HIV dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita itu dibantu oleh apa? Sel darah putih jenis sel limfosit. Fungsinya ini ada untuk pertahanan tubuh ya, limfosit ini. Tapi dengan kehadiran virus HIV, dia menurunkan kekebalan tubuh sehingga kemampuan tubuh untuk bertahan dari penyakit itu menurun. Nah, dengan hadirnya virus HIV dalam tubuh, dia memiliki kemampuan untuk memperbanyak gen dalam tubuh manusia. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini visualisasi bagaimana jika keadaan normal dan juga keadaan disertai dengan HIV. Pertama, untuk normal, gambar yang paling atas. Tubuh kita ini mempunyai sel darah putih ya. Nah, ini yang fungsinya itu menjaga kita dari serangan berbagai penyakit infeksi pastinya ya, seperti diare ataupun batuk. Ini dalam keadaan normal tubuh kita dan sel darah putih. Saat ada penyakit infeksi, sel tubuh kita ini akan menyerang infeksi itu, jadi tidak jadi penyakit. Contohnya di sini diare. Dia diserang oleh sistem imun tubuh. Tapi bila dalam keadaan mengidap HIV, maka virus HIV ini menyerang dan membunuh sel darah putih kita yang dari awalnya itu tugasnya untuk melawan penyakit. Jadi seperti ini tubuh, ini sel darah putih dan juga virus HIV. Justru virus HIV itu menyerang sel darah putih ya, sehingga saat ada penyakit infeksi seperti diare, tubuh tidak memiliki pertahanan tubuh. Akhirnya tubuh yang diserang. Pada keadaan yang paling buruk ini adalah sampai pada stadium AIDS ya. Oke, di sini kita dapat temuin virus HIV di mana aja sih? Media HIV ini tadi ya, karena dia menularkan itu dari hubungan seks dan juga dari ibu ke bayi. Nah, dia dapat ditemui di darah, cairan sperma pada pria, kemudian cairan vagina pada wanita dan juga air susu ibu pada ibu yang mengidap HIV. Nah, ini dengan adanya media tadi, maka ada juga cara atau mekanisme penularan HIV dari hubungan seks yang tidak aman, baik itu heteroseksual dan juga homoseksual. Kemudian dari darah ya, bisa itu transfusi darah. Tapi untuk sekarang mungkin sangat minim ya, karena unit transfusi darah kita sudah menerapkan prinsip strategi 1 di mana ditemukan antibodi pada DNA1, maka darah donor itu langsung dimusnahkan, jadi aman ya. Kemudian yang kedua, jarum suntik yang tercemar. Ini yang sering berpotensi pada nakes ya. PPI-nya bagus nggak, Bapak Ibu?
PPI-nya aman nggak? Apa aja selalu lengkap nggak nih? Handphone, jas hujan, jas lab ya. Kemudian yang pasti adalah jarum suntiknya harus disposable dan juga sarung tangannya ya. Jangan sampai kita pakai bekas pasien yang lain. Kemudian penularan dari ibu ke bayi bisa saat kehamilannya, saat melahirkan dan juga saat dia menyusui. Ini sama, kita sama-sama bisa juga mengkampanyekan ya progres terkait ini bahwasannya kalau kita mengerti di bagaimana cara mekanisme penularan HIV, maka kita mengerti ini bahwa HIV itu tidak dapat ditularkan melalui sama makan bersama ya. Kita dinner makan siang sama Odi, berbahaya nggak? Enggak ya. Kemudian kita berjabat tangan sama Odi, berbahaya nggak? Enggak. Nah, kita berpelukan sama Odi, berbahaya nggak? Berbahaya nggak? Berbahaya ya kalau sampai ngajak tempat lain. Kemudian berciuman bersama Odi, berbahaya nggak? Berbahaya saat sampai luka-luka gitu ya. Tapi kalau cuma sedikit aman ya. Tapi tetap aja harus sesama jenis. Berikutnya, nah tadi ya sudah kita tahu bagaimana cara penularannya. Di saat ada cara penularan, maka itu juga ada cara pencegahan. HIV ini ternyata dapat dicegah. Maka dan ibu bagaimana caranya? Yang pertama tadi ya, berperilaku seks yang aman. Kalau yang tidak aman, sekarang kita pakainya yang aman. Aman itu contohnya seperti apa aja Pak? Aman, pakai kondom. Kemudian jangan ganti. Artinya setia ya. Akhirnya itu puasa. Kemudian yang kedua, tidak berbagi alat suntik. Ini mungkin sering terjadi pada teman-teman kita perasun ya. Yang ketiga, screening darah donor. Ini sudah diterapkan oleh lembaga donor ya. Lalu program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nah, untuk para orang dengan HIV/AIDS yang berencana hamil juga ternyata mereka bisa kesempatan nih supaya bayi yang akan nanti direncanakan tidak menular. Ini bisa dibantu dengan program PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Yang terakhir untuk para nakes ini kembali ke nakes ya, kewaspadaan standar. Kita menerapkannya kepada ibu. Jangan sampai tugas mulia kita ya, kita mulia membantu mendiagnosis, kita membantu melayani para OD. Tapi tetap utama kita juga menjaga diri sendiri ya, melindungi diri sendiri. Oke, di sini ada perjalanan penyakit dari infeksi HIV menjadi AIDS. Dari mulai dia masuk HIV dalam tubuh seseorang hingga dia dapat menularkan HIV sepanjang hidupnya. Dia masuk HIV ini masuk ke tubuh seseorang sekitar, tapi dia tidak langsung bisa menunjukkan gejala ya, ataupun terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium. Kenapa? Karena virus HIV ini dia butuh waktu sampai bisa dideteksi oleh pemeriksaan lab. Ini yang disebut masa jendela ya, atau window period. Untuk virus HIV ini kurang lebih 3 bulan dari mulai dia masuk ke tubuh seseorang hingga dia dapat dideteksi oleh pemeriksaan laboratorium. Kemudian ini adalah maksud gambaran bagaimana perjalanan penyakit HIV menjadi AIDS bila tidak adanya intervensi ataupun perawatan kepada pengidap tersebut. 3 bulan dia melewati masa jendela atau window period, belum menunjukkan gejala, dan juga hingga 5 sampai 10 tahun pun dia masih terlihat sehat ya, belum ada gejala. Tapi setelah melewati 10 tahun ini tiba-tiba dia merasakan demam, selera makan turun, kemudian diare, berat
badannya turun drastis. Nah biasanya nih audit itu datang pada tahap ini ya, pada tahap dia sudah mengalami perburukan yang sangat jelek. Ternyata setelah dideteksi dia sudah memiliki radang paru, radang saluran cerna, kanker kulit, radang karena jamur, dan yang paling banyak itu adalah TB. Jadi audit itu adalah datang kemudian dideteksi sekaligus dengan infeksi penyertanya yaitu TBC ya. Nah dalam pada saat inilah nakes memang sudah melakukan intervensi, namun mungkin kurang cepat begitu ya, sudah terlanjur lebih banyak penyakit penyertanya sehingga apa? Dia masih pada tahap ini meninggal. Ya, memang kita semua akan menuju fase ini ya meninggal, tapi jangan sampai audit itu datang pada fase AIDS dan tidak lama dia meninggal. Oleh karena itu harus seperti apa? Kita upayakan program deteksi dini, dan juga treatment tingkat yang sama atau same treatment. Bagaimana caranya Mbak Indah? Ini sekarang kita sedang mengikuti kegiatan ini ya, kemudian implementasi layanan tes HIV dan AIDS. Artinya Kota Tasikmalaya ini sedang berupaya untuk melebarkan sayapnya supaya dapat memperbanyak layanan, perawatan dan dukungan terhadap audit. Artinya semakin banyak layanan yang mampu melakukan tes HIV dan juga masuk treatment di hari yang sama. Seperti itu ya. Kita sedang berupaya, kita sedang bergerak menuju perluasan layanan PDP. Nah, lanjut ini tadi saya jelaskan terkait dengan gejala atau withdraw virus masuk ke dalam tubuh sampai dengan terbentuknya antibodi. Untuk HIV ini kurang lebih 4 sampai 12 minggu. Nah, bila kita melakukan pemeriksaan antibodi HIV, bisa jadi pada range 4 sampai 12 minggu ini dia masih negatif karena belum terbentuk. Tapi bahayanya dia sudah dapat menularkan pada orang lain. Oleh karena itu, teman-teman kita populasi uji itu perlu dilakukan terus-menerus ya, screening 13 kali. Kemudian masuk pada diagnosis HIV. Untuk saat ini memang diagnosis HIV itu harus dibantu dengan melalui pemeriksaan laboratorium. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan untuk menemukan apakah dalam sampel ini, yaitu sampel darah, ada antibodi terhadap HIV. Jenis antibodi HIV ini bisa kita lakukan pemeriksaan dengan metode yang pertama rapid test. Ini yang saat ini memang didukung oleh program rapid test dengan metode 3 reagen. Lalu untuk metode ELISA dan Westenberg itu belum menjadi hubungan program. Tapi untuk gold standar saat ini adalah dengan menggunakan rapid test ya metode itu. Lanjut, apakah HIV/AIDS dapat disembuhkan? Sejauh ini belum untuk kata disembuhkan, tapi bisa dibantu kualitas hidupnya dengan obat ARV. Obat ini dapat menekan jumlah virus dalam tubuh seseorang yang mengidap HIV. Dengan ditekannya jumlah virus HIV tersebut, otomatis serangan terhadap sistem kepala tubuh itu menurun ya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup organ. Di sini ada contoh gambar ya. Pada tahun 2003, sekitar bulan Maret ini ada seorang Modi kurus ya. Keadaan klinisnya saya kurang bisa menjelaskan. Lalu audit ini menerima treatment berupa obat ARV dan tentunya dukungan nutrisi dan juga perawatan yang lain. Pada bulan Januari tahun 2004 atau sekitar 10 bulan setelahnya dia kembali terlihat sehat ya, gemuk bugar. Seperti ini adalah bukti dari komitmen perawatan dan dukungan terhadap audit. Ini gambaran sekilas tentang obat ARV atau antiretroviral. Obat ini dapat menekan jumlah virus dalam darah. Lalu
diberikan kepada Oda apabila sudah memenuhi syarat minum obat. Ini syaratnya belum update, mohon maaf, karena untuk aturan saat ini yang berlaku adalah same treatment day. Artinya saat ditemukan positif HIV, maka orang dengan HIV tersebut sudah dapat diberikan obat ARV dengan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. Kemudian obat ini harus diminum secara teratur, tepat waktu dan seumur hidup. Ya, ini menjadi tantangan kita bagaimana untuk memotivasi pasiennya agar mau menjaga konsistensinya, menjaga kepatuhannya minum obat seumur hidup. Obat ini disediakan pemerintah gratis di rumah sakit dan puskesmas bukan HIV seluruh Indonesia. Nah, inilah upaya kita saat ini ya. Kita sedang memperlebar RS dan juga puskesmas yang dapat menyediakan obat ARV, artinya obat pada layanan PDP. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu untuk hari ini. Sudah cukup atau mau tambah lagi materi? Cukup ya. Kita masuk materi besok lagi. Baiklah, untuk acara materi hari ini sudah beres. Namun ada sedikit pengumuman dulu dari pihak panitia. Dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu, materi hari ini dan rangkaian kegiatan hari ini sudah selesai. Close dulu dong. Saurnya Bapak kasih. Ya, jadi Bapak dan Ibu, besok pagi kita sudah masuk silakan ke bagian ruang kelasnya. Kelas dokter di lantai 2, ruang horizon 3, kelas perawat lantai 2, ruang horizon 4, kelas RL lantai 5, ruang horizon 1, kelas farmasi lantai 5, ruang horizon 2, kemudian kelas lantai 6 di ruang horizon 2, dan kelas model 23 ruang gym. Silakan jika ada yang dokumentasi catatan RR. sudah ya. Saya dokter, jadi nanti kita kalau ketemu kita jangan ngobrol di satu Baik, jadi besok ini Bapak dan Ibu sudah jadi masuk catatan, bisa masuk ke di lokal perawatan, masing-masing. saya di dokter. Itu sudah menjadi kuasa ataupun Di farmasi. kelas Pencatatan pelaporan, pukul recording and 8 pagi. bahasa Inggris. Mohon kondisinya Bapak dan Ibu Nanti online kamu supaya juga supaya tidak terlalu saya sore. dokterannya. Akhirnya katanya mau Adik dengerin hujan aja, saja. saya mau pendengaran. Ya, kemudian untuk makan malam, makan siang, dan juga sarapan pagi itu bisa di resto ya di lobi. Lalu untuk pembagian kunci kamar, Bapak dan Ibu bisa langsung ke FO lobi dari Dinkes Jawa Barat. Dan untuk pengembalian kuncinya, Ajin lab. Bapak dan Ibu pada saat Di hari bawah. gabungan nanti kita akan kembali Ini di ruang saya di ini dokter. di kelas gabungan. Sekaligus Bapak dan Ibu sudah menyiapkan untuk check Aji out. di lab kelas. Check outnya bisa langsung ke Kita di Lantai 6 ya? stakeholder. Di rooftop. Hebat, di rooftop luhur. Jam berapa besok? Jam 8. Langsung diserahkan ke FO. Mohon bantuannya karena setelah konsultasi kami akan melakukan layanan yang sama untuk Kabupaten Garut tempat ini. Jadi supaya nanti sakit ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke. Dokter, dinas stakeholder. Iya. Mencatat soalnya itu teh akan jadi bahan evaluasi. Kita akan memprogres nanti perkembangan teman-teman di puskesmas, kesiapan mereka menjadi ARV. Foto dulu dok.
Satu. Di sini, Ji. 1, 2, 3. Oke. Enggak? Soalnya izin nanti masuk di kanal YouTube Abdinya. Ya. Lumayan subscribernya udah 500 lebih. Cair. Kedah 1000 dulu. Besok live sama Abinya. Ya? Bagi tugas. Oke.